Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Minum Malam. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sejak awal merantau dan menginjakkan kakinya di kota, Farhan tidak pernah menyangka kalau hidup di kota akan sesulit ini. Ia baru saja diterima bekerja di sebuah percetakan kecil dengan gaji pas-pasan. Baginya, bisa keluar dari kampung halaman dan merantau ke kota adalah impian lama yang akhirnya tercapai. Tapi kenyataannya, biaya hidup di kota ternyata jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Sejak hari pertama bekerja, Farhan sudah sibuk mencari tempat tinggal yang sesuai dengan isi kantongnya. Beberapa kali ia mencoba mencari kosan, tapi hampir semuanya terlalu mahal. Ada yang kamarnya sempit sekali, ada yang letaknya jauh dari tempat kerja, ada pula yang harganya tak masuk akal. Sampai akhirnya, seorang teman kantor memberitahukan sebuah kosan yang katanya harganya jauh lebih murah dibandingkan kos-kosan lain di daerah itu. Letaknya memang agak masuk ke dalam gang sempit di pinggiran kota, namun yang membuat Farhan tertarik adalah harganya. Bayangkan saja, hanya setengah dari harga kosan lain dengan fasilitas yang hampir sama. Awalnya Farhan ragu, tapi apa boleh buat dengan gajinya yang belum seberapa? Pilihan itu terasa satu-satunya jalan. Akhirnya sore itu setelah pulang kerja, ia menyempatkan diri untuk melihat langsung kosan yang dimaksud. Gang menuju kosan itu agak sepi. Jalanan kecil dengan rumah-rumah tua di kiri kanan. Beberapa terlihat kosong tak berpenghuni. Sebagian lagi ditempati orang-orang yang tampak jarang berinteraksi dengan tetangga. Farhan merasa suasana gang itu agak berbeda dengan suasana kota yang biasanya ramai. Seolah-olah ada sesuatu yang membuatnya lebih dingin dan sunyi. Sampailah ia di depan sebuah rumah besar yang sudah diubah menjadi kos-kosan. Bangunannya terlihat cukup kokoh, meski cat dindingnya mulai pudar dan ada lumut yang menempel di beberapa bagian tembok. Pintu pagar berwarna hitam sudah sedikit berkarat. Seorang pria tua menyambutnya di depan pintu. Rambutnya sudah memutih sebagian, tapi tatapannya tajam. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Supri, pemilik kos. "Cari kos ya?" tanya Pak Supri dengan suara berat. Farhan mengangguk cepat. "Iya Pak. Katanya di sini ada kamar yang kosong." Pak Supri tersenyum tipis lalu mengangguk. Ada. Kalau mau bisa langsung lihat." Mereka pun masuk ke dalam. Ruangan dalamnya cukup luas dengan lorong panjang yang menghubungkan kamar-kamar kos. Ada sekitar 8 kamar yang berjejer di sisi kiri dan kanan. Penerangannya cukup redup, hanya lampu bolam kuning yang menggantung di langit-langit lorong. Farhan diperlihatkan satu kamar di ujung lorong. Kamarnya cukup besar untuk ukuran kosan. Ada jendela, kasur sederhana, dan lemari kayu. Meski tidak mewah, menurut hari ini sudah lebih dari cukup. "Berapa Pak?" "Sebulannya," tanya Farhan masih agak ragu. Pak Supri menyebutkan angka yang membuat Farhan langsung terperana. Hanya separuh dari kosan-kosan lain yang sudah ia lihat. Farhan bahkan sempat memastikan ulang, takut salah dengar. "Benar Pak, murah banget untuk ukuran kamar sebesar ini." Pak Supri hanya tersenyum samar. Ia sudah dari dulu segitu, kalau cocok langsung isi aja. Farhan sempat menimbang, rasanya terlalu murah untuk ukuran kota besar. Tapi di sisi lain, ia benar-benar butuh tempat tinggal segera. Maka tanpa banyak berpikir lagi, ia langsung menyetujui dan menyerahkan uang muka. Sore itu juga Farhan resmi menempati kamar kos barunya. Saat memasukkan barang-barangnya ke kamar, ia sempat memperhatikan suasana sekitar. Lorong kosan itu terasa agak berbeda, sepi sekali. Padahal menurut Pak Supri, ada beberapa penghuni lain. Farhan jarang melihat pintu kamar terbuka. Tidak ada suara orang ngobrol, tidak ada aktivitas apapun, hanya kesunyian. Malam pertama, Farhan menyalakan lampu kamarnya sambil berbaring di kasur.
Ia masih merasa agak asing dengan tempat itu. Udara terasa dingin meski jendela tertutup rapat. Hening sekali. Dari luar hanya terdengar sesekali suara motor yang melintas jauh di gang depan. Ketika matanya mulai terpejam, tiba-tiba ia merasa bulu kuduknya meremang. Entah kenapa, udara di kamar itu semakin dingin. Farhan mencoba membalikkan badan, berusaha tidak terlalu memikirkan hal aneh. Namun, sebuah perasaan ganjil mulai merayap. Seperti ada seseorang yang sedang memperhatikannya dari sudut kamar. Farhan membuka mata, melirik ke arah pojok. Kosong, hanya bayangan samar dari lemari tua yang berdiri di sana. Ia menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma perasaan aja, namanya juga tempat baru, gumamnya pelan. Tapi entah kenapa sejak malam pertama itu, Farhan merasa kamar kosan ini tidak sederhana yang ia kira. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik harga murahnya. Malam itu adalah malam pertama Farhan tidur di kosan barunya. Ia mencoba memaksa dirinya untuk merasa nyaman, walaupun ada sesuatu yang ganjil sejak ia pertama kali menginjakkan kaki ke kamar itu. Udara terasa dingin menusuk, bukan dingin biasa seperti terkena kipas angin, tapi dingin yang merayap pelan di kulit membuat bulu kuduknya berdiri. Farhan sempat berpikir mungkin tembok kamar terlalu lembab, lagi pula ia tahu kosan ini sudah cukup tua, catnya pun sudah mulai pudar. Sekitar pukul 11 malam, Farhan mencoba memejamkan mata. Lampu kamarnya ia biarkan menyala redup, karena entah kenapa malam itu ia tidak berani tidur dalam keadaan gelap total. Awalnya suasana terasa sunyi sekali, tidak terdengar suara televisi, tidak ada obrolan penghuni lain, tidak ada suara pintu yang dibuka atau ditutup. Sunyi yang membuat Farhan merasa seperti tinggal sendirian di bangunan besar itu. Tapi beberapa menit kemudian, dari arah lorong, terdengar suara langkah pelan, seolah seseorang berjalan melewati kamar-kamar kos. Farhan sempat berpikir mungkin itu salah satu penghuni lain yang baru pulang. Namun yang membuatnya merinding adalah langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Diam. Tidak ada suara mengetuk, tidak ada yang memanggil, hanya diam. Farhan menahan napas. Telinganya berusaha mendengar lebih jelas, tapi setelah beberapa detik, suara itu hilang begitu saja, seperti menguap di udara. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma perasaan, atau tetangga sebelah yang kebetulan lewat. Tapi sejak saat itu, Farhan jadi susah tidur. Matanya menatap langit-langit, tubuhnya kaku. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Sekitar jam dini hari ketika ia hampir tertidur, tiba-tiba terdengar suara jendela berderit. Farhan sontak membuka mata. Jendelanya bergoyang pelan, padahal ia yakin sudah menguncinya rapat. Tirai tipis yang menutupinya bergerak seperti tertiup angin, meski udara di kamar terasa pengap. Farhan bangun mendekati jendela. Ia mencoba memastikan apakah ada celah. Dan benar saja, kunci jendela terbuka begitu saja. Padahal sebelum tidur ia ingat betul sudah mengeceknya. Mungkin lupa, gumamnya. Meski dalam hati ia tidak yakin. Ia menutup kembali jendela itu lalu duduk di tepi ranjang sambil menatap sekeliling. Perasaan tidak nyaman itu semakin menjadi-jadi. Seolah-olah kamar itu bukan hanya miliknya, seolah ada sesuatu yang ikut tinggal di dalamnya. Malam semakin larut. Farhan akhirnya nekat mencoba tidur lagi. Ia memalingkan tubuh membelakangi lemari tua di pojok kamar. Namun beberapa menit kemudian, telinganya kembali menangkap suara samar. Kali ini seperti suara orang berbisik. Tidak jelas, hanya seperti gumaman rendah yang datang entah dari mana. Farhan membuka mata lebar-lebar menajamkan pendengaran. Gumaman itu terdengar semakin jelas. Meski ia tidak bisa mengerti apa yang dikatakan, tubuhnya langsung merinding. Ia bangun menyalakan ponsel untuk mencari sumber suara. Tapi begitu layar ponsel menyala, suara itu hilang. Hanya keheningan kembali menyelimuti. Farhan mulai berpikir macam-macam. Apa mungkin kosan ini memang punya cerita yang disembunyikan? Harga semuanya yang terlalu murah, pasti ada alasannya. Tapi ia mencoba menepis pikiran itu. Baginya mungkin ini hanya proses penyesuaian. Tempat baru, suasana baru, wajar kalau agak merasa takut. Tapi kenyataan berkata lain.
Sekitar pukul 3 dini hari, ketika Farhan hampir terlelap, tiba-tiba terdengar suara keras dari lorong, seperti sesuatu jatuh menghantam lantai. Farhan langsung duduk tegak, jantungnya berdegup kencang. Ia ragu apakah harus membuka pintu dan mengecek atau tetap diam di dalam kamar. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Dengan langkah pelan, ia mendekati pintu. Tangannya meraih gagang pintu, membukanya sedikit. Lorong terlihat sepi. Lampu kuning di langit-langit masih menyala redup menyoroti lantai yang kosong. Tidak ada apa-apa, tidak ada barang jatuh, tidak ada orang lewat. Farhan menelan ludah. Ia menutup pintu kembali dengan cepat lalu bersandar di baliknya. Perasaan aneh semakin kuat. Malam itu ia hampir tidak tidur. Matanya terus terbuka, telinganya waspada pada setiap suara kecil. Dan tepat menjelang subuh ketika suasana mulai sedikit terang, Farhan mendengar sesuatu yang membuat tubuhnya kaku membeku. Dari arah kamar sebelah yang katanya kosong, terdengar suara kursi digeser pelan. Farhan menahan napas. Ia tahu betul kamar itu tidak ditempati siapapun. Pemilik kos sendiri yang bilang begitu. Tapi suara itu nyata. Jelas sekali Farhan akhirnya memutuskan satu hal. Besok ia harus mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi dengan kosan ini. Karena malam pertama saja sudah penuh dengan kejadian yang tidak masuk akal. Dan entah kenapa, dalam hatinya muncul firasat buruk bahwa malam-malam berikutnya tidak akan lebih tenang dari ini. Hari kedua Farhan di kosan itu berjalan cukup melelahkan. Ia berangkat kerja sejak pagi, berusaha melupakan kejadian aneh yang ia alami semalam. Namun, sepanjang hari, pikirannya tak bisa benar-benar tenang. Suara langkah di lorong, jendela yang terbuka sendiri, hingga bisikan samar dari arah kamar kosong, semua terus terbayang. Sesekali Farhan ingin menanyakan pada teman kantornya yang merekomendasikan kosan ini, apakah ia juga tahu sesuatu. Tapi entah kenapa, ada perasaan sungkan, mungkin takut dianggap penakut. Lagi pula, siapa yang percaya kalau ia bilang mendengar suara bisikan di kamar kosong? Sepulang kerja, Farhan tiba di kosan menjelang maghrib. Suasana gang tampak lebih sepi dari biasanya. Lampu-lampu jalan menyala redup, sementara rumah-rumah di sekitar terlihat tertutup rapat. Seolah-olah penghuni gang itu tidak begitu suka keluar rumah saat malam tiba. Saat masuk ke halaman kos, Farhan sempat berhenti sebentar. Matanya menangkap sesuatu yang ganjil. Dari kejauhan, di dekat pagar samping, ia melihat sosok seperti orang berdiri diam. Tinggi, berjubah putih lusuh. Wajahnya tidak terlihat jelas. Farhan berkedip beberapa kali memastikan penglihatannya. Dan ketika ia menoleh lagi, sosok itu sudah hilang. Bulu kuduknya langsung berdiri. Farhan cepat-cepat masuk ke kamarnya, berusaha meyakinkan diri kalau itu mungkin hanya bayangan. Mungkin kain jemuran yang diterpa angin, atau cahaya lampu jalan yang menipu mata. Malam itu, Farhan berbaring lebih awal. Ia ingin sekali tidur cepat, berharap tidak diganggu hal-hal aneh lagi. Tapi nyatanya, rasa kantuk tidak juga datang. Ia malah gelisah. Pikirannya terus kembali pada sosok putih yang sempat ia lihat di halaman. Sekitar jam 10 malam, Farhan merasa lapar. Ia memutuskan keluar sebentar membeli makanan di warung depan gang. Setelah mendapatkan sebungkus nasi goreng, ia berjalan kembali menuju kos. Pintu kayu coklat tua itu tidak pernah terbuka. Bahkan tidak pernah terdengar suara dari dalamnya. Saat Farhan tanya pada Pak Supri, pemilik kos, jawabannya singkat. Itu kamar kosong, gak ada yang nempatin, katanya datar. Jawaban itu sempat membuat Farhan lega. Tapi masalahnya, setiap malam, justru dari arah kamar itulah suara-suara aneh terdengar. Bisikan samar, suara kursi digeser, kadang juga langkah kaki. Padahal jelas-jelas kata Pak Supri, kamar itu kosong. Malam berikutnya, sekitar pukul 11:20,
Farhan sedang berbaring sambil memainkan ponsel. Tiba-tiba ia mendengar suara ketukan pelan dari arah dinding kamar sebelah. Farhan membeku. Ia menajamkan telinga, memastikan apa benar yang ia dengar. Suara itu datang lagi. Kali ini lebih jelas, seolah ada seseorang mengetuk dinding dengan ujung jari. Rasa penasaran bercampur takut. Farhan pelan mendekat ke dinding. Ia menempelkan telinga, berharap bisa mendengar sesuatu. Hening, tidak ada suara lagi. Ia kembali ke ranjang, mencoba mengalihkan perhatian. Namun beberapa menit kemudian, dari arah pintu kamar sebelah terdengar gesekan seperti gagang pintu diputar perlahan. Farhan langsung menahan napas, menatap lurus ke pintu kamarnya sendiri. Tapi pintu itu tetap tertutup, tidak ada tanda-tanda terbuka. Dengan langkah gemetar, Farhan mendekati pintu kamarnya lalu membuka sedikit. Lorong di luar tampak kosong. Lampu kuning menggantung seperti biasa, menyinari deretan pintu kamar lain yang juga tertutup rapat. Namun pandangan Farhan tertuju pada pintu kamar sebelah. Pintu itu masih terkunci. Tapi entah kenapa, Farhan yakin ada sesuatu di dalamnya. Rasa penasarannya makin besar. Esok pagi, Farhan mencoba mencari tahu pada salah satu tetangga di gang depan. Ia memberanikan diri bertanya pada seorang ibu parubaya yang sedang menyapu halaman. "Ibu, saya baru ngekos di rumahnya Pak Supri, di lorong itu. Saya mau tanya, emang betul ada kamar kosong di situ?" Si ibu menghentikan sapunya, menatap Farhan dengan ekspresi aneh. "Kosnya Pak Supri? Kamu nempatin kamar ujung itu?" Farhan mengangguk. "Iya Bu, kenapa?" Si ibu terlihat ragu, lalu mendekat sedikit. Suaranya diturunkan. "Kamu hati-hati nak, kamar yang kamu maksud itu memang kosong. Tapi bukan berarti gak ada yang tinggal di situ." Farhan terdiam, keningnya berkerut. "Maksudnya, Bu?" Si ibu tidak menjawab langsung. Ia hanya berbisik singkat. "Dulu pernah ada yang ngekos di situ. Meninggalnya gak wajar." Farhan merasakan tubuhnya dingin seketika. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi ibu itu sudah mengalihkan pembicaraan dan buru-buru masuk ke rumah. Sore harinya, saat pulang kerja, Farhan berdiri lama di depan kamar sebelah. Pintu itu masih sama, tertutup rapat. Gagang pintunya berkarat, seolah sudah lama tidak digunakan. Namun saat melewati halaman depan, matanya kembali menangkap sesuatu. Kali ini lebih jelas. Sosok putih itu muncul lagi, berdiri tegak di bawah pohon mangga yang tumbuh di dekat pagar. Kain putihnya kaku terikat di bagian kepala dan kaki. Wajahnya pucat, matanya terpejam rapat, dan tubuh itu tidak berdiri dengan wajar, melainkan seperti melayang kaku beberapa sentimeter dari tanah. Farhan terpaku. Jantungnya berdetak begitu keras sampai terasa di telinga. Otaknya berteriak untuk segera lari, tapi tubuhnya seolah terkunci di tempat. Sosok itu tidak bergerak, hanya diam seperti menatap Farhan dengan mata yang sebenarnya tertutup. Beberapa detik kemudian, tanpa peringatan, sosok itu lenyap begitu saja. Tidak berjalan, tidak berpindah, tapi hilang seolah ditelan kegelapan. Farhan hampir menjatuhkan nasi goreng yang ia bawa. Dengan napas terengah, ia berlari masuk ke kamar, menutup pintu rapat-rapat. Tangannya gemetar, keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Apa tadi?" "Pocong," bisiknya pelan. Ia duduk di tepi ranjang, mencoba menenangkan diri, tapi pikirannya kacau. Ia teringat cerita-cerita yang pernah ia dengar dari kampungnya, bahwa pocong sering muncul di tempat orang meninggal yang belum tenang. Apakah kosan ini pernah ada penghuni yang meninggal? Atau mungkin ada jenazah yang dikubur tidak sempurna? Pertanyaan itu berputar-putar di kepalanya tanpa jawaban. Malam itu Farhan hampir tidak makan. Nasi goreng yang ia beli dibiarkan begitu saja.
Tubuhnya masih kaku, pikirannya terus kembali pada penampakan tadi. Menjelang tengah malam, Farhan mencoba memberanikan diri membuka sedikit jendela kamarnya. Ia ingin memastikan kalau halaman sudah benar-benar kosong. Namun begitu ia melongok keluar, dadanya serasa berhenti berdetak. Di halaman, tepat di bawah jendela kamarnya, berdiri sosok putih itu lagi. Lebih dekat, lebih jelas. Kain kafan yang membungkus tubuhnya tampak kusam. Bagian wajahnya sedikit terbuka, memperlihatkan kulit pucat kehijauan. Sosok itu diam, tapi kali ini kepalanya miring sedikit, seolah benar-benar memperhatikan Farhan. Farhan buru-buru menutup jendela, tubuhnya gemetar hebat. Ia menjatuhkan diri keranjang, menarik selimut hingga menutupi kepala. Sepanjang malam, ia hanya bisa memejamkan mata rapat-rapat, berdoa dalam hati agar semua itu hanya mimpi. Namun jauh di lubuk hatinya, Farhan tahu satu hal. Kos murah ini bukan sekadar tempat tinggal biasa. Ia baru saja melihat dengan mata kepala sendiri bahwa ada sesuatu yang menghuni tempat itu. Sesuatu yang tidak seharusnya ia temui. Dan itu baru awal. Sejak malam itu, Farhan tidak lagi bisa melihat kosannya dengan cara yang sama. Penampakan pocong di halaman benar-benar mengganggu pikirannya. Siang hari pun ia merasa resah, apalagi ketika harus pulang malam. Namun ada satu hal yang membuat rasa penasaran Farhan semakin besar. Kamar sebelah. Sejak hari pertama, Farhan sudah memperhatikan bahwa kamar di samping kamarnya selalu tertutup rapat. Namun, di dasar pintu, celah kecil yang biasanya gelap, kini tampak seperti ada bayangan bergerak di baliknya. Seperti langkah kaki mondar-mandir di dalam kamar. Farhan tertegun. Rasanya ia ingin segera pergi, tapi kakinya berat melangkah. Malam itu sekitar pukul 12, Farhan kembali mendengar suara dari kamar sebelah. Kali ini lebih mengerikan. Bukan lagi ketukan atau gesekan, melainkan suara tangisan pelan. Tangisan seorang pria lirih penuh kesakitan. Farhan menutup telinganya dengan bantal, tapi suara itu tidak juga hilang. Tangisan itu justru makin jelas, sampai akhirnya berubah menjadi jeritan singkat. Tubuh Farhan gemetar hebat. Ia ingin keluar kamar tapi takut. Ingin berteriak tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Beberapa menit kemudian, suara itu hilang. Tapi yang membuat Farhan hampir pingsan adalah bayangan yang ia lihat dari bawah pintu kamarnya. Bayangan seseorang berdiri tepat di depan pintu, menghadap ke dalam kamarnya. Padahal Farhan tahu tidak ada siapapun di lorong. Ia bisa merasakannya. Itu bukan manusia. Dan saat itulah, arat kamar kosong di sebelahnya menyimpan rahasia kelam yang mungkin tidak pernah bisa ia bayangkan. Sejak malam Farhan mendengar tangisan dari kamar sebelah. Ia hampir tidak bisa tidur. Setiap kali matanya terpejam, suara itu kembali terngiang. Tangisan lirih berubah jadi jeritan, lalu senyap mendadak. Siang hari, Farhan berusaha bersikap normal. Ia tetap bekerja, tetap bercanda dengan teman kantor, tapi pikirannya terus dihantui pertanyaan, siapa sebenarnya penghuni kamar sebelah itu dulu? Kenapa meninggalnya disebut tidak wajar? Sayangnya, setiap kali ia mencoba bertanya lebih jauh, orang-orang hanya memberi jawaban singkat atau malah menghindar. Seolah-olah semua sepakat untuk tidak membicarakan masa lalu kosan itu. Malam kelima, rasa takut Farhan mencapai puncaknya. Waktu menunjukkan pukul 12 lewat. Farhan masih terjaga. Matanya terpaku pada layar ponsel. Ia sengaja menyalakan musik pelan lewat earphone, berharap bisa mengalihkan pikiran dari suara-suara aneh. Namun dari arah lorong, telinganya menangkap suara samar meski tertutup musik. Suara benda diseret pelan seperti kain basah ditarik di lantai. Jantung Farhan langsung berdegup kencang. Ia melepas earphone, menajamkan pendengaran. Suara itu semakin jelas, mendekat perlahan ke arah kamarnya. Dengan langkah gemetar, Farhan mendekat ke pintu. Ia menempelkan telinga ke kayu pintu yang dingin. Dan saat itu juga bulu kuduknya berdiri. Dari luar terdengar suara lompat. Bukan langkah kaki manusia, melainkan suara benda berat yang jatuh, lalu melompat lagi. Berulang-ulang. Farhan mundur perlahan,
Tubuhnya kaku. Ia tahu suara itu dari cerita-cerita horor yang pernah ia dengar di kampungnya. Suara seperti itu hanya dimiliki satu makhluk, pocong. Dari ujung lorong menuju ke arah kamarnya, degup jantung Farhan berpacu semakin cepat. Akhirnya, dengan keberanian yang nyaris hilang, ia membuka pintu sedikit, hanya beberapa sentimeter. Dari celah itu, ia mengintip ke lorong dan apa yang ia lihat hampir membuatnya jatuh pingsan. Di ujung lorong, tepat di bawah cahaya lampu kuning yang redup, ada sosok putih berdiri kaku. Tubuhnya terikat kafan, wajahnya tertutup sebagian. Kulit wajah yang terlihat pucah kehijauan, matanya kosong. Mulutnya terbuka sedikit seolah ingin berteriak. Pocong itu bergerak, bukan berjalan, melainkan melompat pelan, maju sedikit demi sedikit ke arah Farhan. Setiap kali tubuhnya jatuh menghantam lantai, suara gedebuk terdengar memenuhi lorong yang sunyi. Farhan buru-buru menutup pintu. Tubuhnya gemetar hebat. Ia menyandarkan punggungnya ke pintu, berusaha menahan napas. Tapi suara itu tidak berhenti. Gedebuk, gedebuk. Semakin lama semakin dekat, seolah-olah pocong itu berada di depan pintu kamarnya. Ia ingin berteriak, tapi lidahnya keluh. Ia ingin berlari keluar jendela, tapi kakinya lemas. Ia hanya bisa duduk di lantai, menutup telinga dengan kedua tangan, berharap semuanya segera berakhir. Beberapa menit kemudian, suara itu berhenti. Hening. Farhan memberanikan diri melirik ke arah celah bawah pintu. Dan disitulah ia hampir menjerit ketakutan. Ada bayangan kaki terikat berdiri diam di luar pintu, tepat di hadapannya. Farhan membekap mulutnya sendiri, takut suara napasnya terdengar. Matanya panas, air mata keluar tanpa ia sadari. Ia tidak pernah merasa ketakutan ini seumur hidupnya. Waktu berjalan begitu lambat. Adi tidak tahu berapa lama ia hanya bisa terduduk di lantai. Tubuhnya gemetar sampai akhirnya bayangan itu perlahan menghilang. Suasana kembali hening. Namun tepat ketika Farhan merasa lega, terdengar suara ketukan pelan di pintunya. 1 kali, 2 kali. Farhan menutup matanya rapat-rapat berdoa dalam hati. Ia tidak tahu bagaimana malam itu bisa ia lewati. Yang jelas, sejak saat itu ia sadar, pocong yang menghantui kosan ini bukan sekadar bayangan atau ilusi. Itu nyata, dan entah kenapa makhluk itu seolah sengaja mendekatinya, seolah ingin menunjukkan sesuatu. Seusai malam penuh teror itu, Farhan benar-benar tidak bisa lagi memandang kosannya sama seperti dulu. Setiap sudut lorong, setiap pintu kamar yang tertutup rapat, bahkan suara angin yang lewat di celah jendela membuatnya merinding. Sepanjang hari di kantor, wajah Farhan terlihat pucat. Teman-temannya sempat bertanya, tapi ia hanya menjawab singkat, kurang tidur. Ia tidak berani menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, takut dianggap berhalusinasi. Namun semakin ia simpan beban itu, semakin menekan. Farhan merasa kalau ia tidak mencari tahu, ia bisa gila sendiri. Malam itu, setelah pulang kerja, ia memberanikan diri untuk berbincang langsung dengan Pak Supri, pemilik kos. Ia menunggu momen ketika suasana cukup sepi, lalu menghampiri rumah utama yang menyatu dengan bangunan kosan. Pak Supri sedang duduk di kursi rotan di teras menyalakan rokok. Wajahnya tenang, seolah tidak ada yang aneh dengan kosannya. "Pak, boleh saya tanya sesuatu?" Farhan membuka percakapan dengan suara ragu. Pak Supri mengangguk pelan. "Tanya apa, Nak?" Farhan menarik napas dalam-dalam, lalu memberanikan diri. "Kenapa kosan ini murah sekali, Pak? Maksud saya lebih murah dibanding tempat lain. Dan apa benar kamar sebelah saya memang kosong?" Pak Supri terdiam sejenak. Ia menatap Farhan lama, seolah menimbang apakah perlu menjawab jujur atau tidak. Lalu ia menghela napas panjang, menghembuskan asap rokok. "Aku tahu, cepat atau lambat kamu bakal nanya soal itu," katanya dengan suara berat. Farhan menelan ludah, hatinya semakin tidak enak. Pak Supri mulai bercerita. "Beberapa tahun lalu kosan ini ramai sekali. Semua kamar penuh. Tapi ada satu penghuni, seorang pemuda seusia kamu, namanya Tony. Dia tinggal di kamar yang sekarang kosong, sebelah kamarmu itu." Farhan merasakan tubuhnya langsung merinding. Nama itu saja sudah terasa asing dan menyeramkan. "Awalnya biasa saja," lanjut Pak Supri. "Tony anaknya pendiam, jarang bersosialisasi dengan penghuni lain, tapi lama-lama dia sering bertingkah aneh.
Malam-malam suka keluar kamar, mondar-mandir di lorong, kadang terdengar bicara sendiri. Bahkan ada yang bilang, dia sering terlihat duduk di halaman sambil menatap kosong ke arah pohon mangga itu. Pak Supri menunjuk ke arah pohon besar di halaman yang pernah Farhan lihat saat penampakan pocong. Suatu malam, suara Pak Supri makin pelan. Penghuni lain mendengar suara aneh dari kamarnya. Waktu kami dobrak, Tony sudah tidak bernyawa. Ia ditemukan gantung diri dengan kain kafan yang entah dari mana asalnya. Lebih aneh lagi, setelah jenazahnya dimakamkan, beberapa hari kemudian, penghuni lain mulai diganggu. Ada yang mendengar suara tangisan, ada yang melihat sosok melompat di lorong. Farhan membeku di tempat. Semua kepingan kejadian aneh yang ia alami terasa masuk akal setelah mendengar cerita itu. Tangisan lirih, suara lompat, sosok di halaman, semuanya mengarah pada satu hal. Arwah Tony yang belum tenang. Mereka yang lain akhirnya pindah satu persatu. Kata Pak Supri lirih, aku sempat tutup kosan ini. Tapi beberapa bulan kemudian, karena desakan hidup, aku terpaksa buka lagi dengan harga murah. Aku pikir kalau ada yang kuat tinggal ya syukur. Kalau tidak ya pindah saja. Nada suaranya terdengar pasrah, seolah ia sendiri sudah lelah dengan rahasia gelap itu. Farhan terdiam lama. Bagian dari dirinya ingin segera angkat kaki mencari kosan lain. Tidak peduli apa isi tempat ini. Tapi ada bagian lain yang membuatnya bimbang. Ia baru saja mulai bekerja. Gajinya pas-pasan. Kalau harus pindah ke kosan lain, pengeluarannya bisa membengkak. Malam itu, setelah kembali ke kamar, Farhan duduk di tepi ranjang dengan pikiran kacau. Kata-kata Pak Supri terus terngiang di kepalanya. Tentang Bima, tentang cara matinya yang janggal, tentang penampakan pocong di lorong. Jam bergulir, tepat pukul 1 dini hari. Farhan mendengar sesuatu dari arah kamar sebelah. Bukan tangisan kali ini. Bukan pula suara kursi digeser. Tapi suara kain terseret, disusul suara gedebuk pelan. Farhan tahu betul suara itu. Pocong itu kembali. Dengan tubuh gemetar, Farhan menempelkan telinga ke dinding yang memisahkan kamarnya dan kamar sebelah. Dari sana, ia bisa mendengar suara melompat. Perlahan, semakin lama, semakin keras. Jantungnya seolah hendak meledak. Farhan mundur bersembunyi di balik selimut, meski ia tahu itu tidak akan menolong. Dan benar saja, beberapa menit kemudian, terdengar suara berat di lorong. Suara sesuatu yang menghantam lantai mendekat pelan-pelan. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Suara itu berhenti tepat di depan pintu kamar Farhan. Kali ini tidak ada ketukan, tidak ada suara lain, hanya diam. Farhan menutup matanya rapat-rapat, berharap pagi segera datang. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia sadar satu hal, kosan murah ini bukan sekadar tempat singgah. Ia sudah tinggal di tengah-tengah rahasia kelam yang belum selesai. Malam itu menjadi malam yang tidak akan pernah dilupakan Farhan. Setelah mendengar pengakuan dari Pak Supri, pemilik kos, pikirannya semakin kacau. Setiap sudut kamar seolah menatapnya dengan dingin. Dinding yang biasanya terlihat biasa saja, kini terasa menutup rapat, membuat Farhan sulit bernapas. Farhan sebenarnya sudah menyiapkan tas kecil untuk pergi. Isinya hanya pakaian secukupnya, dompet, dan ponsel. Ia berencana kabur ke rumah temannya malam itu juga. Tapi entah kenapa saat hendak membuka pintu kamarnya, tangannya berhenti. Tubuhnya kaku. Ada semacam bisikan halus di telinganya. Jangan pergi. Farhan tersentak. Ia menoleh cepat, namun tidak ada siapa-siapa. Jantungnya berdegup kencang membuat tubuhnya lemas. Dengan sisa keberanian, ia akhirnya nekat membuka pintu. Namun begitu pintu kamar terbuka, pemandangan lorong kos membuat darahnya seakan berhenti mengalir. Di ujung lorong berdiri sosok pocong. Tubuhnya kaku, terikat kain kafan kotor penuh tanah. Wajahnya pucat membusuk.
Matanya kosong menatap lurus ke arah Farhan. Pocong itu tidak bergerak, hanya diam. Tapi justru itu yang membuat Farhan semakin ketakutan. Keringat dingin mengalir deras di pelipisnya. Farhan menelan ludah, mencoba menutup pintu kembali. Namun, sebelum sempat, pocong itu tiba-tiba menghilang. Hanya lorong gelap yang tersisa. Farhan terdiam, tangganya menggemetar memegang gagang pintu. Farhan, suara lirih kembali terdengar. Kali ini dari arah belakang, tepat di dalam kamar. Dengan cepat, Farhan membalikkan badan, dan saat itulah ia melihatnya. Pocong itu kini berada di dalam kamarnya, tepat di samping ranjang. Wajahnya lebih jelas terlihat, pucat keabu-abuan. Bibirnya robek seperti pernah dijahit, matanya meneteskan cairan hitam. Bau busuk menyengat memenuhi kamar, membuat Farhan hampir muntah. Kakinya lemas, tubuhnya jatuh terduduk ke lantai. Ia berusaha berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Pocong itu tidak bergerak, hanya menatap lurus ke arah Farhan. Dari wajahnya seperti ada amarah sekaligus kesedihan yang mendalam. Apa maumu?" Suara air bergetar, nyaris tak terdengar. Pocong itu hanya menggeleng perlahan, lalu kepalanya menunduk seolah ingin menyampaikan sesuatu. Dalam sekejap, lampu kamar berkedip-kedip. Bayangan di dinding bergerak tak karuan. Farhan menutup matanya rapat-rapat, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Namun semakin ia menutup mata, semakin jelas suara-suara itu terdengar. Isak tangis, rintihan panjang, dan bisikan samar. "Aku tidak bisa pergi, aku terikat di sini." Farhan membuka matanya kembali dan mendapati pocong itu kini lebih dekat, hanya sejengkal dari wajahnya. Matanya yang kosong seperti memaksa Farhan untuk memahami. Dalam ketakutannya, Farhan tiba-tiba teringat cerita Pak Ronald. Penghuni lama kamar kos ini meninggal dengan cara tragis, dimakamkan tanpa sempurna. "Kah, kamu penghuni kamar itu?" Farhan bertanya terbata. Sosok pocong itu tidak menjawab dengan kata-kata, tapi kepalanya bergerak perlahan mengangguk. Tangannya yang terikat kain kafan mulai bergerak menunjuk ke arah lemari tua di sudut kamar. Farhan menoleh ragu, lalu kembali menatap pocong itu. Isyaratnya jelas, ia diminta membuka lemari itu. Dengan tubuh gemetar, Farhan merangkak mendekati lemari. Setiap langkah terasa berat. Ketika gagang lemari disentuhnya, hawa dingin menusuk tulang. Ia menarik pintunya dengan pelan. Di dalam, Farhan terperanjat. Ada kain kafan kusut yang sudah menguning berbau tanah tersimpan begitu saja di pojokan. Bau busuk semakin pekat. Farhan hampir tak sanggup menahan. Pocong itu masih berdiri di samping ranjang menatapnya. Kini Farhan mulai paham, sosok ini tidak sekadar menakut-nakuti, tapi seolah meminta sesuatu. "Kamu ingin kain ini dimakamkan?" tanya Farhan lirih. Seketika sosok pocong itu memejamkan mata, kepalanya mengangguk sekali lagi, lalu perlahan tubuhnya memudar hingga akhirnya hilang dari pandangan. Farhan terdiam lama, tangannya masih menggenggam kain kafan itu. Ia tidak tahu harus bagaimana, tapi nalurinya mengatakan kain itu harus dikembalikan ke tanah, disempurnakan seperti yang seharusnya. Esok paginya, dengan wajah pucat dan tubuh lelah, Farhan menemui Pak Ronald. Ia menceritakan apa yang dilihat dan kain kafan yang ditemukannya di lemari. Pak Ronald terkejut, tapi kemudian menghela napas panjang. "Jadi benar, aku sudah menduga kain itu seharusnya ikut terkubur bersamanya." Tapi dulu ada kacauan saat pemakaman. Aku kira semua sudah selesai. Hari itu juga, Farhan dan Pak Ronald membawa kain kafan itu ke makam lama di belakang desa. Dengan doa sederhana, mereka menguburkan kembali kain itu. Sejak malam itu, suasana kosan mulai berubah. Hawa dingin yang mencekam perlahan berkurang. Farhan tidak lagi melihat sosok pocong itu, tapi setiap kali malam tiba,
Ia masih teringat jelas tatapan kosong penuh kesedihan dari sosok itu. Farhan akhirnya memutuskan pindah dari kosan itu beberapa minggu kemudian. Ia tidak ingin lagi hidup dalam ketakutan, meskipun kosan itu murah. Baginya, pengalaman itu sudah cukup menjadi pelajaran. Malam terakhir sebelum pindah, Farhan berdiri di depan kamar, menatap lorong yang dulu begitu menakutkan. Entah kenapa kali ini ia tersenyum kecil. Dalam hatinya, ia berdoa agar arwah itu benar-benar tenang. Namun tepat ketika ia melangkah keluar, angin dingin berhembus melewati tengkuknya. Samar-samar terdengar suara lirih di telinganya. "Terima kasih." Farhan terdiam, dadanya sesak. Ia menehobeng lari cepat, tapi lorong itu kosong. Tidak ada siapa-siapa, hanya lampu redup dan sunyi malam yang menemani. Farhan menunduk, menghela napas panjang, lalu melangkah pergi, meninggalkan kos murah yang menyimpan kisah mencekam dan sebuah pertemuan yang akan selalu menghantuinya seumur hidup.